warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwina Fattah dari angkatan 2019 Fakultas Kedokteran Universitas Mulla Warman. Di sini saya akan menjelaskan pewarnaan bakteri dan jamur yang dimana tugas dari praktikum mikrobiologi. Selanjutnya mari kita lihat. Jadi saya terlebih dahulu akan menjelaskan pewarnaan pada bakteri. Nah, sebelum saya menjelaskan jenis dan cara kerja dari pewarna bakteri itu, saya akan menjelaskan tujuan kenapa dilakukannya pewarnaan pada bakteri. Nah, yang pertama itu agar mempermudah pengamatan terhadap bentuk dari sel mikroorganisme, khususnya bakteri. Terus yang kedua, untuk memperjelas ukuran dari jasad. Yang ketiga itu agar dapat mengamati struktur luar dan struktur dalam pada sel mikroba. Namun berhasil atau tidaknya diberikannya pewarnaan pada bakteri ini sangat tergantung pada waktu pewarnaan diberikan dan juga umur dari biakan tersebut. Nah, normalnya umur yang baik pada biakan itu 24 jam. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa jenis dari pewarnaan pada bakteri. Nah, yang pertama itu pewarnaan gram. Jadi di sini pewarnaan gram ini dilakukan agar dapat diketahui yang mana bakteri gram positif dan juga bakteri gram negatif. Kemudian pewarnaan kedua itu pewarnaan tahan asam atau Sials-Nelson. Nah, di sini pewarnaan tahan asam ini dilakukan agar dapat diketahui bakteri yang mana yang tahan terhadap asam. Biasanya pada mikroskop kalau dilihat pewarnaan bakteri yang tahan asam ini berwarna merah, sedangkan yang lainnya berwarna biru. Jadi yang pertama pewarnaan gram. Nah, dengan pewarnaan ini bakteri dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bakteri gram positif dan juga bakteri gram negatif. Nah, untuk melakukan pewarnaan gram ini perlu diperhatikan beberapa prinsip. Yang pertama, mewarnai mikroorganisme dengan pewarna dasar seperti kristal violet dan juga gentian violet. Terus yang kedua itu fiksasi warna, yang dimana untuk menguatkan perlekatan warna dasar, misalnya dilakukan dengan garam iodin. Terus yang ketiga, pencucian atau penghapusan warna dengan alkohol atau aseton dan juga campuran alkohol dengan aseton. Terus yang keempat, pewarnaan kembali dengan pewarna pembanding atau kontras yang berbeda dengan pewarna dasar, yang dimana untuk mewarnai sel-sel yang telah hilang warnanya oleh penghapusan warna. Misalnya dalam hal ini dipakai safranin atau karbonfluksin. Jadi untuk membedakan antara bakteri gram positif dan juga bergram negatif dapat dilihat dengan untuk bakteri gram positif, bakteri yang dimana diwarnai dengan pewarna dasar dan warnanya tidak terhapus oleh alkohol yang akan berwarna violet karena terwarnai oleh kristal violet dan tidak lagi menyerap warna kontras. Jadi untuk bakteri gram negatif sendiri yang dimana kelompok bakteri yang telah diwarnai dengan pewarna dasar dan warnanya terhapus setelah diperlakukan oleh alkohol. Nah, dia ini akan menyerap pewarna safranin atau karbonfluksin yang dipakai sebagai pewarna kontras, sehingga dalam preparat akan terlihat warna merah. Kita lanjut ke cara melakukannya. Nah, pertama-tama kita harus menyiapkan dulu alat dan bahan yang akan digunakan, yang dimana alat dan bahannya itu kultur muda bakteri yang diisolasi atau yang telah disediakan. Terus yang kedua itu ada larutan kristal violet. Terus selanjutnya larutan garam iodin, larutan safranin, kaca objek dan juga alkohol 95%. Untuk cara kerjanya sendiri, yang pertama itu buat hapusan bakteri pada kaca objek yang kering dan bersih. Kemudian yang kedua, fiksasi di atas nyala api bunsen atau di udara. Terus yang ketiga, warnai dengan larutan kristal violet selama 1-1,5 menit. Kemudian yang keempat, cuci dengan air suling. Yang kelima, tetesi dengan larutan garam iodin dan biarkan selama 1 menit. Kemudian yang keenam, cuci dengan larutan alkohol 95% sampai warnanya terhapus, biasanya selama 30 detik. Kemudian yang ketujuh, cuci dengan air. Selanjutnya yang ke-8, warnai dengan safranin atau karbonfluksin selama 2 menit. Terus yang ke-9,
cuci dengan air dan buang kelebihan air dengan menggunakan kertas hisap tanpa menggosok sediaan. Terus yang ke-10, keringkan di udara atau di atas nyala api bunsen. Terus yang ke-11, amati di bawah dengan mikroskop dan perbesar 1000 kali. Jangan lupa pakai minyak imersi. Nah, jadi ini adalah gambar dari pewarnaan gram yang dimana dapat dibedakan antara bakteri gram positif dan juga bakteri gram negatif. Untuk bakteri gram positif sendiri, dia berwarna violet karena diwarnai oleh kristal violet dan dia tidak terhapus oleh alkohol dan dia juga tidak menyerap pewarna kontras. Nah, sedangkan yang bakteri gram negatif sendiri dia berwarna merah karena dia menyerap pewarna kontras yaitu safranin dan karbolfusin. Nah, dia akan terhapus oleh alkohol. Makanya bakteri gram negatif ini berwarna merah. Nah, jadi selanjutnya pewarnaan sel Nielsen. Nah, yang dimana untuk mengetahui bakteri yang tahan akan asam. Nah, kemudian kegunaannya itu untuk melihat atau mengamati bentuk-bentuk sel bakteri yang tahan dengan pewarnaan asam. Nah, pewarnaan bakteri tahan asam ini akan berwarna merah, sedangkan yang lainnya akan berwarna biru. Nah, untuk sifat tahan asam ini disebabkan karena terdapatnya asam mikolat yang terikat dalam dinding sel. Nah, dinding sel yang bakteri tahan asam ini terdiri dari peptidoglikan, arabinogalaktan, dan lipid. Nah, sedangkan 50% dari lipid adalah asam mikolat. Nah, untuk cara kerjanya sendiri yaitu yang pertama, buat hapusan dari Mycobacterium dan E. coli pada kaca objek dan fiksasi. Kemudian yang kedua, tempatkan sediaan pada plat kawat di atas penangas air. Yang ketiga, letakkan sepotong kertas isap pada hapusan dan basahi dengan pewarna karbolfusin. Dan jaga jangan sampai hapusan menjadi kering dengan terus memberi warna. Hindari pemberian zat warna berlebih. Nah, lakukan hal ini selama 5-10 menit. Terus yang keempat, cuci dengan air. Yang kelima, cuci dengan alkohol asam selama 10-30 detik. Yang keenam, warnai dengan methylene blue selama 30 detik tanpa pemanasan. Terus yang ketujuh, warnai dengan air dan keringkan. Yang kedelapan atau yang terakhir, amati dengan mikroskop dengan perbesaran 1000 kali. Jangan lupa memakai minyak imersi. Terus bakteri yang tahan asam ini akan berwarna merah dan yang tidak tahan akan asam akan berwarna biru. Nah, ini adalah gambar dari pewarnaan sel Nielsen atau tahan asam. Nah, yang berwarna merah itu adalah bakteri yang tahan asam, sedangkan yang warna biru yang lainnya itu bakteri yang tidak tahan asam. Nah, selanjutnya yang pertama itu pewarnaan pada KOH. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Sebelumnya siapkan dulu alat dan bahannya. Nah, untuk alat dan bahannya itu yang pertama cairan vagina, pipet Pasteur, mikroskop, objek gelas, jarum inokulasi, cover gelas, lampu bunsen, KOH 100%, OC atau serkelip. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, yang pertama dengan menggunakan OC. Nah, ambil satu tetes larutan KOH 10% dan letakkan pada objek gelas. Terus yang kedua, panaskan OC. Yang ketiga, ambil spesimen klinik yang sudah tersedia. Yang keempat, kemudian campurkan dengan KOH 10% pada objek gelas tadi. OC dipanaskan kembali. Terus yang kelima, sediaan ditutup dengan cover gelas. Yang keenam, panaskan beberapa saat di atas api. Yang terakhir, sediaan siap dilihat di bawah mikroskop, mulai dari pembesaran 10x10, kemudian dengan pembesaran 10x45. Nah, yang kedua itu pewarnaan dari jamur, pewarnaan LPCB atau lactophenol cotton blue. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, yang pertama panaskan OC dengan lampu bunsen. Yang kedua, ambil larutan LPCB dan letakkan pada objek gelas. Kemudian yang ketiga, panaskan jarum inokulasi dan dinginkan sebentar. Kemudian yang keempat, ambil sedikit koloni jamur pada kultur dengan jarum inokulasi. Usahakan mengambil bagian miseliumnya, tetapi jangan sampai melukai medium. Terus yang kelima, campurkan dengan larutan LPCB pada objek gelas tadi. Yang keenam, tutup dengan cover gelas. Yang terakhir, periksa di bawah mikroskop, mulai dari pembesaran 10x10, kemudian dengan pembesaran 10x45. Nah, itu adalah tadi beberapa pewarnaan pada bakteri dan jamur. Jikalau ada salah, mohon maaf.
Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.